Salam, selamat sore Bapak Ibu GKJW Jemaat Kertosono. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah rumah tangga minggu yang ketiga. Terimalah salam dari Tuhan yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ibadah KRT sore hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat nomor 13 ayat bait yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih karena atas penyertaan-Mu dan atas bimbingan-Mu kami dapat melakukan ibadah rumah tangga pada hari ini. Kiranya Tuhan bimbing kami dan Tuhan sertai kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan pada ibadah ini dapat dimeteraikan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari 2 Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa yang akan menyertai kita dalam kebenaran. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Langsung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Judul renungan di dalam ibadah rumah tangga ini kami beri judul paket komplit. Paket komplit di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita sudah terbiasa melihat di warung-warung, kafe dan sebagainya, itu ada istilah paket komplit yang berupa makanan, misalkan nasi ayam dengan es teh, ada nasi pecel lele dengan es jeruk, masih banyak lagi. Namun di dalam kehidupan bergereja, paket lengkap kita sebagai orang Kristen yaitu kasih dan setia. Dalam bahasa Ibrani, kasih setia adalah keset, yang artinya ungkapan kasih yang dibangun dalam suatu perjanjian. Dan harapan setiap orang yang memiliki kasih setia dapat dipertahankan dan menjaga perjanjian tersebut. Artinya, kasih setia itu tidak dapat terpisahkan karena tidak cukup. Seseorang hanya setia tanpa ada kasih di dalamnya. Bacaan kita hari ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh penulis Yohanes 2 kepada kita. Pertama, mengisahkan ada seorang penatua yang menulis surat untuk ibunya yang terpilih dan anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Dan mereka sangat dikasihi oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Dalam hal ini mengingatkan kita akan tugas panggilan kita sebagai orang percaya untuk senantiasa takut akan Tuhan. Selain itu, analogi panggilan kita sebagai orang percaya, ibu dari orang-orang percaya adalah gereja. Artinya keberadaan gereja diibaratkan sebagai seorang ibu yang mau atau menerima, merawat, mengasihi anak-anaknya dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan ancaman kehidupan yang lainnya dengan penuh kasih setia. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita. Rasul Yohanes menyampaikan salamnya kepada ibu dan anak-anaknya. Yang dikasihinya saat itu, ia juga berdoa kepada Allah agar memberkati mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa yang akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Salam yang disampaikan Rasul Yohanes bertujuan agar Allah senantiasa menyertai kehidupan semua orang percaya. Dalam kasih setia dan kebenarannya, ini adalah bukti nyata bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, supaya kita saling mengasihi, dan Rasul Paulus menyampaikan rasa sukacitanya karena ia telah mendapati bahwa separuh anak-anak ibu yang terpilih itu hidup dalam kebenaran dan taat akan Allah. Pada ayat selanjutnya, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Rasul Yohanes meminta ibu dan anaknya yang dikasihi agar senantiasa saling mengasihi. Artinya di dalam kehidupan gerejawi, analogi ibu yang adalah gereja dan anak-anak adalah warga jemaat diharapkan untuk saling mengasihi atau satu sama lain. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang keempat, hidup dalam kasih. Dari dulu hingga sekarang, umat Allah telah diperintahkan untuk saling mengasihi. Di ayat yang ke-6 inilah kasih, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Inilah merupakan tugas dan panggilan kita sebagai umat Allah untuk senantiasa mewartakan paket komplit, yaitu kasih setia kepada sesama.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu siapakah kita untuk memelihara kehidupan di tengah-tengah badai dan cobaan yang terjadi silih berganti? Dengan kasih setia atau kita malah kecewa dan tidak mau mengemban tugas sebagai umat pilihan Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berusaha dan berjuang bersama-sama, karena Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa akan membimbing kita dan memampukan kita untuk mewujud nyatakan kasih setianya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan kita bersama-sama memuji kidung jemaat nomor 392 bait 1 dan 3 bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu.
terima kasih karena atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, dan atas pengampunan-Mu, kami Jemaat Kertosono dapat bersama-sama melakukan ibadah rumah tangga Minggu 3 pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya Jemaat Kertosono di dalam keluarganya masing-masing. Kiranya Tuhan selalu setia, mendampingi, menuntun saudara-saudara kami ini di dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Kiranya Tuhan bimbing dan sertai. Kami juga tidak lupa kepada-Mu ya Tuhan untuk berdoa. Kalau saat ini banyak warga kami di GKJW Kertosono yang sakit, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah kurang panjang tangannya untuk menolong saudara-saudara kami, untuk menyembuhkan saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami ini dapat sembuh dengan atas perantaraan Tuhan. Sehingga damai sejahtera di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya dapat terwujud karena Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk program gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang merestui dan menyetujui program-program yang telah kami canangkan bersama dengan majelis jemaat. Sehingga program ini dapat kami laksanakan dan kami lalui dengan penuh sukacita karena Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga yang saat ini sedang sekolah, anak-anak kami khususnya, kiranya Tuhan senantiasa membimbing mereka, menyertai mereka di dalam belajarnya. Sehingga apa yang akan dicita-citakan oleh anak-anak kami dapat tercapai karena Tuhan. Untuk yang sedang mencari jodoh ya Tuhan, kiranya Tuhan beri jodoh yang sepadan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini banyak mengalami kendala, baik bencana alam, masalah COVID-19 yang masih ada di dalam bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mengusir semuanya, menghalau semuanya, sehingga bangsa dan negara kami dapat hidup kembali normal seperti sedia kala. Untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan, juga kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati Bapak pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari paling yang atas sampai tingkat yang paling bawah. Sehingga di dalam kepemimpinannya, pemerintahan yang ini dapat sesuai dengan harapan kami sebagai warga negara dan juga sebagai umat Tuhan. Sehingga kesejahteraan di bangsa dan negara kami dapat terwujud karena Tuhan. Ya Tuhan, itulah wujud seru dan permohonan kami, yang semuanya hanya kami alaskan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan kita bersama-sama memuji kidung jemaat nomor 292, bait yang pertama dan yang kedua. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada bersama saudara-saudara saat ini dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah KRT minggu ketiga hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.